Kalau di perbatasan tuh semakin hari warung kopinya semakin banyak. Nggak seru kalau kita nggak ngopi. Apakah Anda mencari produk berkualitas dengan harga yang terjangkau? Ingin mendukung bisnis lokal dan membantu perekonomian kita? Saatnya beralih ke UMKM, usaha mikro kecil dan menengah di sekitar Anda, menawarkan berbagai produk dan jasa yang tak kalah dengan brand besar. Mulai dari kuliner, kerajinan tangan yang unik, hingga layanan profesional, UMKM menyediakan semuanya. Belanja di UMKM berarti Anda mendukung pengusaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan membantu komunitas berkembang. Simak dan ikuti program acara kami dalam Mozaik Indonesia, khusus membahas UMKM. Setiap hari Senin, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di 100,7 FM, Radio Republik Indonesia Entikong, kanal informasi dan inspirasi. UMKM, solusi lokal, kualitas global. Dukung usaha kecil, bangun ekonomi bangsa. Ngomong-ngomong soal ngopi, kita ada di salah satu kedai. Kedai ini juga menyediakan kopi dan makanan khas dari perbatasan. Ini adalah salah satu pelaku UMKM juga. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM, saya kenalan dulu lah. Bang, namanya siapa nih Bang? Jibril nama saya. Jibril, panggilannya siapa nih Bang? Jeb. Panggilannya Jeb. Bang, ngopi lo kita Bang? Oh iya. Ngopi. Es nih, Kak. Hah? Minum es dari pagi. Minum es. Suka kopi Bang? Suka. Kalau Suka. Kopi suka. Dari kapan nih Bang suka kopi? Kalau dari kapan tuh dari SMP kali, Kak. Ya udah mulai kenal kopi itu dari SMP. Apa sih Bang enaknya kopi Bang? Kalau kopi itu enaknya apa namanya? Apa ya? Suka ya enak gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan air saset yang lain, kalau sekarang kan udah ada kopi saset dan segala macam tuh. Jadi kalau dari sekolah dulu memang adanya kayak cappuccino saset gitu. Jadi mulai dari situ tuh suka. Bang, kalau ngomongin kopi biasanya ngomongin utang Bang. Betul gak sih Bang? Betul. Ngomongin kopi itu biasanya ngomongin utang. Kalau usaha ndak sah Bang, kalau kita ndak coba-coba peruntungan nyari modal dulu ke perbankan. Tapi ada kabar baiknya nih Bang, katanya nih Bang, kredit macet kalau pelaku UMKM tuh mau dihapuskan. Kalau bahasa kerennya sih piutang macet nih Bang. Iya. Nah, tapi kalau bahasa kita nih kredit macet lah. Kredit macet kita bikin usaha kayak gini-gini nih Bang. Bikin usaha kayak gini nih kalau misalnya kita ada kredit di bank katanya mau dihapuskan. Tapi boleh nanya nih, ini usahanya modal sendiri apa memang ada sangkutan nih Bang di perbankan? Kalau di sini alhamdulillah lah Kak ya. Ah. Kita ada bos yang modalkan. Oh, ada bos. Berarti belum tahu juga nih modalnya dari mana nih bos tuh. Iya benar. Oke. Taruhlah bos kita itu punya di bank dan nanti abang juga buka usaha tuh. Kira-kira gimana sih Bang soal kita punya usaha, kita kredit di bank, tapi tiba-tiba pemerintah ujuk-ujuk suatu hari bilang, "Hey, ini saya hapuskan ya," gitu. Jadi kalau misalnya kalau dihapuskan berarti utang kita gimana tuh? Putih Bang. Putih ya. Nggak ada. Boleh ngutang lagi mungkin Bang ya. Mungkin kalau kayak gitu mungkin wah itulah Kak ya. Surprise Surprise gitu ya Bang ya. Iya. Oke. Atau gini Bang ya, atau tapi yang di bayangan Abang ketika sebuah kredit macet itu dihapuskan, itu jadi sebuah usaha penyegaran atau gimana nih Bang kira-kira? Kayaknya benar sih penyegaran. Soalnya mungkin kalau orang umumnya berpikir bisa dapat modal lagi gitu ya. Betul baru ya. Enak ya. Kayaknya enak gitu. Cuman kita kan nggak tahu konsekuensinya di belakangnya kan ada peraturannya masing-masing. Tapi kalau aku mikirnya gini Bang. Misalnya ada kredit, udah punya kreditnya di bank, tiba-tiba diputihkan. Iya. Kemudian asik nih, berarti boleh minjem lagi nih. Iya kayak gitu. Mungkin orang mikirnya kayak gitu gitu. Cuman
Ya kita kan mau tahu lagi masih bisa minjam atau enggak gitu. Abang, tapi kalau misalnya yang di pikiran abang ketika berusaha itu apa sih bang yang perlu dipersiapkan selain modal gitu bang? Selain modal ya tenaga ya. Apalagi kalau kita buka warung kopi ini, kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi harus ada karyawan gitu untuk tolong kita. Kalau kita sendiri nggak mau buka. Nah tapi ada nggak sih orang yang tiba-tiba dia datang kasbon gitu? Kalau biasanya kita pemilik UMKM kita kasbon ke bank, tapi ternyata konsumen kita juga kasbon gitu bang. Kalau gitu pasti ada kak. Cuman kita juga memberikan kasbon itu kan pada orang yang misalnya udah langganan gitu. Tapi kalau untuk orang baru sih belum berani lah. Kalau orang langganan pasti kita kasih, nggak apa-apa. Kalau bang gitu nggak sih bang kira-kira ya bang ya? Kok ini udah langganan nih, langganan saya. Kalau Bang Sis tahu saya nggak bisa gitu. Tapi kayaknya bisa lah bang ya. Kalau kita ajak ke konsumen kita bisa gitu bang ya. Catatan juga nih buat perbankan ya. Iya. Kalau kita bisa ke konsumen kita untuk kita bisa kasbonkan itu, kenapa bank nggak bisa gitu ya bang ya? Gitu ya. Apalagi ada kenalan di bank gitu. Enak kayaknya. Punya bang? Ada. Nah tapi udah pernah ngobrol belum bang? Kalau misalnya usaha gitu, terus kalau misalnya ada kredit macet gimana sih bang? Belum pernah sih, saya belum pernah gitu. Belum pernah. Belum pernah ngobrol. Pengen saya mau ngobrol itu, cuma belum sempat gitu. Kalau dulu sebelum ada pinjaman yang UMKM, itu saya pernah mau ngajukan itu harus ada jaminan. Ah ini seru nih, bang cerita dulu bang. Ya. Jaminannya kayak apa, kemudian juga prosesnya gimana, dan sempat sampai terrealisasi nggak sih bang waktu itu? Cerita dulu Hampir. bang. Jadi Hampir. waktu itu pergi ke bank, kita mau ngajukan nih pinjaman anggaplah 30 juta. Nah terus nanti itu usaha kita nih kayak warung gini disurvei sama orang bank, survei, difoto apa segala macam. Nah nanti baru ditanyain keperluannya buat apa gitu kan, buat buka usaha dan lain-lain. Nah nanti baru tunggu seminggu kemudian baru dicairkan gitu katanya kemarin. Nah, cuman sempat waktu itu karena keburu modal udah dapat, cancel. Jadi waktu itu modalnya dari perbankan atau dari pihak luar nih bang? Dari, kalau bisa dibilang karyawan bank ya? Ya dari bank juga sih. Oh, tapi itu pinjamnya secara pribadi atau secara apa nih? Pribadi untuk buka usaha gitu. Gitu. Sebelum kita buka warung sini sih. Bang waktu itu ketika mau minjem di bank tuh besar ya sih bang ininya? Apa namanya, kayak bunga, prosesnya, berapa lamanya? Kalau bunga kayaknya sesuai lah kak ya. Soalnya kita kan ngambilnya mau per tahun. Terus nanti kalau makin besar tahunnya makin murah ininya bayarnya. Nah terus kalau untuk lamanya itu, kalau saya kemarin kalau dihitung-hitung nggak terlalu lama sih, 1 mingguan itu udah cair. Gitu. 1 minggu tuh 1 bang minggu. ya. Padahal itu lebih murah loh bang, lebih mudah kita di bank ketimbang sama teman gitulah ya. Iya paham. Teman. Nah tapi ternyata pilihnya ke teman tuh ada alasan khusus gak sih bang? Nggak ada sih kak. Cuman apa ya? Kayaknya karena udah kenal dekat jadi enak. Padahal enak loh bang waktu itu bang. Kalau misalnya minjemnya ke bank terus macet, hari ini diputihkan bang. Lumayan bang, duitnya bisa muter lain bang. Bukan rezeki lah kali kak ya. Bukan rezeki ya. Bukan rezeki ya bang ya. Bang kalau kayak buka-buka ini nih gitu, emang semuanya pure dari modal bos. Ke teman itu, bos itu ya. Tapi ada nggak modal abang itu? Kalau modal sendiri belum ada sih kak, emang dari bos sih. Soalnya yang atur urusan ke bank itu pasti bos. Gitu. Jadi kita siap jalan ya. Tapi bos pernah curahan nggak sih? Ini pendapatan nggak sesuai, harusnya 1 hari ini dapatnya sekian gitu, tapi hari ini saya cuma sekian. Curhat kayak gitu pernah nggak sih bang? Pernah kayak gitu. Terus ada solusi keuangannya biasanya seperti apa sih bang? Kalau yang dilakukan oleh pelaku UMKM kayak gini supaya banknya jalan, usaha tetap jalan sih bang? Kalau saya sih sejauh ini penjualan ditingkatkan kak. Jadi contohnya kayak sekarang kita kan pakai sosial media. Seru nih, jadi menarik kita nih. Promosi di situ. Terus nanti harga bisa kita mungkin kayak promo beli 2 gratis 1 kayak gitu.
Jadi kayak gitu Kak, untuk meningkatkan penjualan. Jadi kita pakai online semua. Kayak gitu. Oke, memang udah zamannya kayak gitu ya. Iya. Sekarang udah zamannya semua serba bisa di online kan. Iya. Marketingnya juga Ya. lewat online Harus gitu bisa Bang. Tapi untuk balik lagi Bang ke soal permodalan. Setiap hari itu kan kita harus punya ide baru nih Bang. Nah ide tuh kan bentuk modal Bang. Nih kalau sesuatu saat ini usaha ini ternyata kita butuh modal baru, gimana nih Bang? Ya mungkin kalau udah mentok-mentok perlu dana ya pasti ke bank. Pasti ke Bang Bang. Oke. Ke bank. Tapi dengan pengalaman kemarin itu kan 1 minggu kalau buat orang usaha agak Ya. lama gitu Bang Lama ya. ya. Terus gimana tuh Bang? Mungkin kita bisa ngajukan, mungkin sekarang udah ada update mungkin. Hah? Bisa lebih cepat gitu kan. Kayak gitu sih Kak, kita kalau misalnya udah nunggu prosesnya aja. Kayak Nunggu prosesnya. Ya, kalau kita yang butuh kan ya nunggu proses lah. Bagaimana aturan bank ya seperti itu kita ikutkan. Proses itu 1 minggu setelah minggu, apa namanya survei ya Bang. Ya. Nah, survei itu apa sih Bang? Ada survei Bang? Survei paling dari pihak bank paling nanyakan pendapatan, terus lokasi yang kita buka usaha ini punya sendiri pribadi atau sewa gitu. Nggak ribet sih kalau mau urusan bank sebenarnya. Tadi ribet ya Bang? Iya. Hmm. Cuman ya itulah. Pakai Kita mau agunan nggak sih Bang? Ya, Pakai agunan nggak? anggunan kayak gimana tuh maksudnya? Misalnya jaminan nih kita mau bikin usaha kalau untuk UMKM gitu. Pakai. Pakai ya Bang? Paling tergantung dari kita sih mau jaminannya apa gitu. Asal sesuai dengan berapa yang kita ajukan, ya bisa. Oh Jaminan gitu. itu, jaminan kayak gitu. Waktu itu Abang mau bikin usaha apa tuh Bang? Apa namanya? Sampai 30 juta gitu modalnya. Bikin usaha warung nasi. Oh ya, warung makan gitu warung ya. makan. Kalau untuk minum-minuman sih tidak sampai segitu sih Kak. Kalau misalnya untuk makanan mesti Tapi ACC ya Bang? ACC. Terus gimana ketika sudah ACC seminggu kemudian di cancel kan tuh prosesnya lama lagi nggak? Enggak sih, kita langsung bilang cancel. Habis itu prosesnya langsung dikembalikan data-data kita yang udah kita kasih. Oh kasih Bang itu ya Bang. Nah pertanyaan aku satu nih, Bang. Nah ketika itu sudah cancel, artinya identitas kita kan sudah ada nih di bank. Ya. Itu identitas kita akan jadi kalau menurut pengalaman Abang nih, selaku customer bank juga ya. Data-data kita itu aman nggak sih? Atau akan jadi sesuatu yang khawatir nggak nih data kita gimana nih? Kalau awal sih khawatir Kak. Cuman sejauh ini nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Aman ya? sih. Aman sih. Apa tuh Bang waktu itu Bang syarat-syaratnya Bang? Surat kepemilikan bangunan kalau nggak salah ya. Oh, sertifikat gitu Bang ya? Terus itu fotokopi kalau nggak salah itu fotokopi. Oh fotokopinya, aslinya jangan dong Aslinya. Bang. Aslinya ke saya Bang. Aslinya ke saya Bang. Terus KTP kayak gitu aja. Yang data umumnya lah gitu ya dipakai. KTP, sertifikat. Terus apa kemarin ya? NPWP kalau nggak salah ya. Nah itu aja. Waktu itu besaran bunganya berapa besar sih Bang? Apanya tuh? Besaran bunga yang di Itu lupa Kak ya. Tapi kalau kita hitung-hitung enggak terlalu ini sih. Enggak terlalu besar sih. Kita hitung-hitung kalau misalnya kita usaha tuh ya masih mampu lah gitu. ketutup lah ya. Ketutup lah. Kalau misalnya 1 hari omset bisa sampai 2 juta gitu Bang ya. Iya, mampu Kak. Bayarnya. Tapi sampai jutaan nggak Bang untuk bunganya? Kayaknya sampai lah Kak. Cuma enggak besar. Oke. Paling ya perbandingannya misal kalau 30 juta paling 31, 33 gitu. 1 bulannya Bang atau Maksudnya seluruhnya? Seluruhnya gitu. Artinya kan dibagi misalnya kita ngambil 12 bulan berarti 1 juta dibagi 12 gitu 90 sekian gitu ya Bang ya. Tapi lumayan juga Bang kalau misalnya kita numpuk sebulan tuh Bang ya. Misalnya bulan ini penjualan kita enggak capai target. Ya, 2 bulan numpuk juga. Iya sih. Okay. Cuman insya Allah kalau masalah target bisa lah kita atasi Kak. Bang tapi aku mau nanya, dengan adanya rencana penghapusan piutang macet tuh ya. Iya. Kita agak intelek dikit nih Bang ngomongnya Bang bahasanya Bang. Piutang macet itu kasih angin segar atau tadi tuh ya, itu menyegarkan bagi pelaku UMKM atau sebenarnya kita lagi membuka hutang baru nih Bang, kira-kira nih. Kayaknya menurut saya sih kalau penghapusan tuh kayak kakak bilang yang kedua tadi
bikin pelaku hutang baru. Ada celah nih. Ada celah. Ada celah Ada nih kesempatan. di bank ini nih gitu. Hmm. Tapi kan sekarang kan ada katanya checking BI tuh Bang ya. Jadi kalau udah punya kredit macet nggak bisa lagi. Nggak nih, bisa Bang. ya. Nah yang kayak gitu itu tuh gimana tuh Bang ya? Kira-kira nih Bang. Kalau kayak gitu ya Sama aja ya Bang ya? sama aja sih. Orang kalau data nggak bisa dipakai bisa pakai keluarga. Bisa pakai keluarganya udah checking BI udah kena juga rupanya Bang. Oh nggak bisa. Berarti harus cari yang lain lagi. Dari yang lain. Nah kalau kayak gitu sehat nggak sih Bang usaha Bang? Kalau misalnya kita pinjem KTP, data orang, buat sebuah usaha tuh kalau menurut Abang sehat nggak sih Bang? Sebenarnya kalau bisa nggak usah sih. Mm-mm. Ya, soalnya nanti bakal jadi kepikiran di kemudian hari. Kita kan nggak tahu keperluan kita ke depannya buat apa gitu. Jadi kalau bisa pakai usaha sendiri. Kalau memang nggak bisa, apa boleh buat. Tapi ya asal perhitungannya benar lah. Identitas sendiri Identitas, gitu ya. ya. Bang. Enak kali itu Bang ya, identitas sendiri, modal sendiri. Nah masalahnya aku mau nyari modal di mana nih Bang? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sering kali ini Bang muncul. Kalau kita mau usaha gitu Bang, modalnya dari mana? Mau modal bank, pernah ada kredit macet, alhamdulillah sih kena putikan gitu Bang. Yeah. Tapi kan ada catatan kredit macet itu yang belum ada penjelasan soal ketika kita udah punya kredit macet, kemudian pas peminjaman berikutnya masih bisa boleh lagi nggak sih gitu ya Bang ya? Iya, kalau misalnya bisa mulai sih nggak masalah sih kalau mau buat awal-awal modal usaha itu saya bilang perhitungannya harus benar. Tuh, jadi jangan sampai ngulang lagi nanti nggak mampu lagi bayarnya. Nah, jadi perhitungan untuk usaha apa segala macam itu harus kira-kira bisa nutup buat kreditnya, jalankan gitu. Siap, sip, asik, Bang ngopi lo. Ya. Kalau bahasa kita di sini itu adalah ngopi lo Ngopi gitu lo, ya. ya. Ngopi lo atau kita utang lo Bang. Boleh. Utang lo Bang ya. Oke. Rencana ini akan dibesarkan nggak sih Bang usahanya? Insya Allah kalau misalnya tahun depan mungkin kita agak besarkan. Apa yang mau besarkan nih Bang? Udah ada bidik belum Bang? Kalau- Depan tuh ada Bang lo Bang. Kalau rencana saya sih apa ya? Kalau di tempat kita nih kopi agak slow lah. Cuman kalau Slow tuh apa Bang? slow maksudnya konsumen datang. Oh dikit gitu ya? Dikit. Jadi kalau untuk yang besarnya itu untuk makanan. Jadi dulu saya makanan ini dari gerobak kecil Kak. Dari gerobak kecil sampai sebesar ini. Jadi nama kita dari awal itu dikenal orang Balai ini makanan. Makanan. Kopinya tuh sebenarnya jarang gitu Bang ya. Cuma buat pelengkap aja sih Kak sebenarnya. Pelengkapnya ini pelengkap apa Bang? Pelengkap penderita bukan? Bukan. Pelengkap makanan. Pelengkap makanan. Jadi kalau ndak mau makan kita masih ada punya Bisa ada pilihan gitu ya ya, Bang ya di kayak sini. gitu. Oke. Bang Jeb, makasih banyak Bang. Iya. Ngobrol-ngobrolnya, makasih banyak Ya, untuk sama-sama, ya. kopinya. Kita ngobrol-ngobrol banyak lagi Ya. soal kopi, soal apa namanya usaha, dan pastinya nanti kalau misalnya ini usaha akan dibesarkan, banknya kemana? Sebelum tahu sih. Sharekan Bang, sharekan. Iya. Karena beberapa saya juga udah mulai tertarik nih. Iya. Udah mulai tertarik nih mau kemana, mau mengajukan apa, dan nanti bisa sharing-sharing lagi Ya. syarat-syaratnya apa aja. Ya, Bang Jeb, oke. makasih banyak ya. Sama-sama. Oke.